Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Mamuju, Sulawesi Barat. Akibat gempa terjadi kepanikan warga dan membuat sejumlah ruas jalan macet karena warga berhamburan menyelamatkan diri. Beginilah suasana di pertigaan Karema, Sulawesi Barat saat terjadi gempa berkekuatan 5,8 magnitudo. Warga yang panik bergegas memacu kendaraannya. Warga yang masih trauma akibat gempa yang terjadi dulu berbondong-bondong hendak menuju ke daerah yang lebih tinggi dan dirasa lebih aman. Data BMKG menyebut pusat gempa berada di 43 km arah barat daya Mamuju dengan kedalaman 10 km. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat peristiwa ini, namun warga diimbau waspada terhadap gempa susulan. Untuk mengetahui situasi terkini di Mamuju, Sulawesi Barat, kita sudah tersambung bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Bu Dwi Korita. Bisa diinformasikan kembali terkait gempa yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat pada pukul 13.32 waktu Indonesia Tengah ini. Apakah akan terjadi gempa susulan berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh BMKG? Terima kasih, Mbak. Betul sekali, setelah terjadi gempa bumi di lepas pantai kurang lebih sebelah barat Mamuju ya, kekuatannya 5,8. Dan telah terjadi satu kali gempa bumi susulan, namun sudah menurun magnitudonya hanya 2,8. Jadi ini mungkin tidak dirasakan. Dan untuk itu memang getarannya cukup kuat dirasakan di beberapa daerah. Ini misalnya dengan intensitas guncangan skala 5 mmi, itu hampir dirasakan oleh semua penduduk, dan seandainya ada orang tidur itu akan terbangun. Nah, itu terjadi di daerah di daerah Mamuju dengan skala intensitas tersebut. Kemudian juga dengan skala intensitas 4 juga dirasakan selain di Mamuju. Kemudian dengan intensitas 3 ini dirasakan di daerah Pinrang. Kemudian dirasakan dengan intensitas 2 itu di daerah Palopo. Artinya intensitas 2 itu dirasakan oleh beberapa orang saja, tidak sekuat intensitas 5 tadi. Nah, untuk itu kami mohon masyarakat untuk tetap tenang, namun juga waspada dan menjauh dari bangunan-bangunan yang retak-retak atau sudah terlihat rusak begitu. Semoga saja tidak banyak kerusakan. Demikian, terima kasih. Baik, Bu Dwi Korita, bisa diinformasikan kembali, jadi wilayah yang paling terimbas atau yang paling terdampak akibat gempa ini terjadi di wilayah mana saja, Bu? Saya ulangi ya, gempa bumi ini berdampak guncangan ya, dengan intensitas 5 mmi. Itu di Mamujunya, di kota Mamuju. Kemudian untuk skala intensitas 4, jadi kalau 5 itu tadi dirasakan hampir seluruh penduduk ya. Jadi kalau ada orang tidur bisa terbangun. Itu di Mamuju. Kemudian intensitas 4 itu dirasakan oleh beberapa orang di dalam rumah. Itu berada di daerah Majene yang intensitas 4. Kemudian yang intensitas 3 ya, adalah getaran dirasakan sebagian di dalam rumah ya. Seakan-akan ada truk berlalu, itu di daerah Pinrang. Kemudian di daerah Palopo dirasakan dengan intensitas 2, yaitu beberapa benda ringan terlihat, benda ringan yang tergantung terlihat bergoyang-goyang. Dan bahkan di daerah Palu dirasakan pula dengan intensitas 2-3, yaitu guncangan dirasakan oleh beberapa orang dan benda ringan bergoyang. Dan juga ini masih ada di Pasir, di daerah Pasir sama intensitas 2-3,
dan juga bahkan dirasakan sampai Samarinda dengan intensitas 2 sampai 3. Di sini tercatat pula dirasakan di Sidrap dengan skala intensitas 2 dan daerah Pangkep intensitas juga 2. Demikian, Mbak. Bahkan di Makassar ini juga terasa, Mbak, dengan intensitas 2. Demikian. Baik. Bahkan sampai ke wilayah Palu dan juga Makassar ya Bu ya dengan intensitas 2 hingga 3. Bu Dwi Korita, bisa Anda informasikan karakter atau kriteria gempa ini seperti apa sih Bu, dan kemungkinan terjadinya gempa susulan apakah akan mungkin lagi terjadi dengan intensitas yang seperti apa? Jadi gempa ini berdasarkan hasil analisis BMKG pada data yang masuk, lokasi epicenter ini pada kedalaman tadi dangkal ya, 10 km, kemudian juga merupakan akibat dari aktivitas sesar aktif di lepas pantai Mamuju. Mekanisme patahan atau sesar yang terbentuk menunjukkan pergeseran atau strike slip, jadi patahan geser. Demikian. Dan tadi tercatat 1 kali gempa susulan. Ini kami belum terekam lagi adanya gempa susulan. Demikian. Baik. Bu, apakah sudah ada laporan ataupun data terkait kerusakan bangunan, koordinasi dengan pihak BPBD-nya seperti apa Bu Dwi Korita? Tentang kerusakan, ini kami mendapat laporan ada sejumlah di Mamuju. Tapi seberapa parah kami belum mendapatkan informasi yang jelas. Ini sementara yang kami lihat ada sejumlah kerusakan bangunan di Mamuju. Semoga saja tidak parah begitu. Kami masih terus mencari informasi dan barangkali BNPB juga memiliki jejaring di BPBD di setempat. Mereka informasinya akan lebih tepat terkait dengan kerusakan bangunan. Demikian. Baik. Bu Dwi Korita, silakan informasikan apa yang seharusnya dilakukan warga karena sampai saat ini masih banyak warga yang berhamburan keluar, merasa panik dengan adanya gempa yang terjadi di sana, belum lagi trauma akan gempa sebelumnya yang pernah terjadi di wilayah Mamuju. Silakan. Ya, jadi kami mohon masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga mohon waspada agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa dan menghindari lokasi tanah yang berawa, yang gembur. Jadi kita lihat itu di sepanjang pantai itu mungkin sebaiknya menghindar dulu sementara ya. Menghindar dulu sementara di daerah tersebut kan di tepi pantai dan ada lahan yang cukup luas itu tanahnya lunak. Jadi karena kita masih juga menunggu apakah ada gempa susulan. Tetapi kalau melihat kekuatannya 5,8, insya Allah akan segera berakhir ya. Tapi itu tadi meskipun demikian tetap waspada untuk menjauhi dari bangunan-bangunan yang yang sudah rusak, retak, juga menghindari dari lereng ya. Kemudian juga menghindari tanah lunak yang ada di sepanjang pantai. Demikian. Terima kasih. Baik, Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih Bu Dwi Korita atas keterangan yang disampaikan dalam Headline News Metro TV kali ini.